Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Kali ini sholawatnya dari kisahnya dari siapa, bentar ya. Ini dari Mbak Leni di Purwokerto. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang mau beli tas bisa aman kayak aku, langsung aja klik linknya di deskripsi box. Yang mau beli buku aku juga langsung aja klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Langsung aja aku akan bacain kisahnya ini dari Mbak Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya Leni di Purwokerto. Halo Mbak Leni, Masya Allah. Saya mau berbagi pengalaman saya mengamalkan sholawat. Saya tahu sholawat, tapi saya nggak tahu kalau bersolawat bisa untuk obat segala obat. Pada akhir bulan November 2022, awalnya dari ekonomi lagi sedang tidak baik-baik aja. Saya cari-cari amalan apa yang bisa mengatasi masalah keuangan. Saya scroll TikTok, nemu ada baca Al-Fatihah 41 kali sekali duduk. Terus ada baca surat Al-Waqiah 14 kali di hari Jumat sore sekali duduk. Aku coba tuh mengamalkannya Mbak Mel, tapi selalu gagal. Belum selesai mengamalkan Mbak Mel. Tapi selalu gagal, belum selesai keburu anak rewel. Perlu diketahui Mbak Mel, saya punya anak dua anak balita, satu umur 5 tahun, satu lagi umur 2 tahun. Akhirnya nemu ada sholawat adrik nih. Saya amalin Mbak Mel sambil aktivitas, belum banyak, paling sehari 200-an. Kok belum ada hasil ya? Kurang mempan. Apa ya pikir saya. Terus nemu lagi di TikTok sholawat Jibril, nggak banyak, nggak nyampe 1000 sehari. Saya amalin sambil aktivitas, kok nggak kelihatan juga. Terus sampailah nemu Viti Kamel tentang sholawat munjiat. Jreng jreng, harusnya terpakai musik nih ya. Jreng jreng, Masya Allah. Aku coba apalin dan mengamalkannya, tapi belum ada tanda-tanda ekonomi membaik. Kadang aku ngeluh, sudah capek-capek, kok nggak ada hasilnya. Hasilnya mana? Kok nggak ada? Yang ada kok sering pinjam ke tetangga, walaupun bisa bayar, pinjam harus bayar baru berapa hari sudah pinjam lagi, gitu seterusnya. Tapi walaupun ngeluh, saya tetap sholawat Mbak Mel. Seiring berjalannya waktu, perlahan saya jadi kepengen mengerjakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Nggak mau ngegibah, lebih bisa menahan emosi, sehat selalu. Sholat selalu ingin tepat waktu. Baca surat Al-Mulk setelah Isya, baca surat Yasin abis maghrib, baca Ar-Rahman setelah zuhur, baca Waqiah abis subuh. Jadi rajin terus bersolawat setiap hari sambil aktivitas. Banyak sih Mbak Mel kejadian-kejadian kecil dari saya istiqomah bersolawat sampai saya lupa apa aja. Pokoknya kalau lagi duit menipis selalu aja ada pertolongan dari Allah. Saya yang nggak disangka-sangka. Saya jadi sering lihat video Mbak Mel, sering lihat YouTube Mbak Mel. Lama-lama aku jatuh cinta sama munjiat. Pokoknya sehari 500 munjiat, Jibrilnya 1000 lebih, adrikninya 400-an sambil aktivitas. Sampai kejadian yang paling luar biasa, kejadiannya sore hari. Saat saya iseng betulin kandang ayam bagian atasnya ada yang terbuka. Jadi perlu dipalang pakai kayu agar ayamnya nggak kabur. Perlu Mbak Mel tahu, letak kandang ayamnya di lantai 2. Posisi kandangnya di samping tembok. Taruh aku bayangin dulu ya. Taruh bentar aku bayangin. Posisi kandangnya di samping tembok.
Di pinggirnya belum dipagar. Oh gitu. Pas selesai saya membetulkan kandang, membalikan badan. Tapi entah kenapa kaki kanan saya kok nggak napak di atas pijakan. Bisa dibayangkan kan Mbak Mel apa yang terjadi. Saya jatuh terperosok seperti orang mau terjun renang. Ya Allah, badan saya sakit semua Mbak Mel. Saya dibawa ke rumah sakit dan di ronsen. Dan hasilnya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Semua baik-baik aja. Saya cuma lecet-lecet dikit. Masya Allah, Allahu Akbar. Tinggi loh Mbak Mel. Saya jatuh dari ketinggian 5 meteran. Ya Allah, ya Allah mau nangis. Ya Allah, selama saya istiqomah bersalawat, banyak doa saya panjatkan hampir 100-an. Karena doa-doa saya tulis di kertas sambil bersolawat. Saya selingi doa-doa yang saya tulis tersebut. Kadang suka tanya, ya Allah, kenapa hanya sebagian kecil saja doa saya yang kau kabulkan. Tapi setelah mengalami kejadian jatuh tersebut, saya jadi sadar inilah jawabannya. Allah mungkin akan menyelamatkan saya dari terjatuh. Teruntuk Mbak Mel, terima kasih telah mengenalkan sholawat munjiat. Semoga jadi amal jariahnya Mbak Mel, amin. Maaf Mbak Mel kepanjangan untuk para pengamal sholawat, tetap istiqomah ya. Semoga saya juga tetap istiqomah bersolawat, amin ya robbal alamin. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Leni di Purwokerto. Sama kok seperti kita, lagi banyak masalah, lagi pengen banget ditolongin sama Allah. Udah jalanin amalan A, amalan B, amalan C, amalan D, mana kok nggak kejadian apa-apa. Sekalinya ada kok kecil banget. Ya namanya juga kita manusia biasa ya. Kadang-kadang kita tuh ngeluh aja bawaannya. Ya walaupun kita tahu harusnya kita bersyukur. Bersyukur walaupun kita banyak masalah masih bisa makan. Bersyukur walaupun doa pengen lunas utang belum lunas utangnya. Tapi seenggaknya hari ini bisa berlalu dengan baik gitu ya. Atau yang ngutangin masih kasih tenggang waktu atau apapun. Tapi kita manusia biasa, kadang-kadang ya ngeluh juga. Kenapa ya Allah, kita mempertanyakan lagi sama Allah kenapa? Ya nggak teman-teman? Tapi bismillah teman-teman. Kita sama-sama belajar lagi untuk minta maaf sama Allah. Ya Allah maaf, hamba ngeluh lagi. Hamba tahu ya Allah, harusnya hamba bersyukur dengan apa yang sudah kau berikan hari ini. Maafin ya Allah, iman hamba lemah banget rasanya, maunya ngeluh mulu. Hamba cuman bingung ya Allah, mesti gimana lagi. Tolongin ya Allah, bantu hamba ya Allah, supaya hamba ngeluh. Udah teman-teman, ngadu aja sama Allah, curhat ya. Solusi buat teman-teman yang ngerasa sudah terpuruk, udah nggak ada jalan lain, udah buntu, udah ngelakuin segala hal, udah ngejalanin amalan A, B, C, D, kok nggak ada perubahan. Solusi satu-satunya, curhat sama Allah. Ngadu aja semuanya sama Allah, kayak kita lagi ngomong sama teman gitu loh. Maksudnya bukan nganggap Allah teman ya, nggak gitu ya teman-teman ya. Maksudnya curahkan semua isi hati kalian. Biar apa? Biar plong. Ya Allah, hamba sedih banget ya Allah. Tadi hamba dibikin malu ya Allah sama tetangga gara-gara hamba punya utang sama dia belum bayar-bayar juga ya Allah. Hamba disindir-sindir ya Allah. Ya Allah, hamba malu banget ya Allah. Tadi ketemu teman hamba nanyain apakah hamba punya pinjol, soalnya dia dihubungin, soalnya dia kena yang sebar data kan suka ada gitu ya, sebar data ya Allah, hamba malu ya Allah. Ya Allah, hamba sedih banget. Tadi anak hamba pengen makan, tapi gak ada apa-apa. Cuma hamba kasih minum doang. Tolongin ya Allah. Ya Allah, hamba punya utang ya Allah. Suami gak tahu. Hamba takut kalau suami hamba tahu. Nanti dia marah, nanti dia ninggalin hamba ya Allah. Suami hamba gak mau hamba punya utang lagi. Ini udah kesalahan hamba yang kesekian kalinya. Tolongin ya Allah. Ngadu sama Allah. Sekecil apapun ngadu sama Allah, apapun itu. Ya Allah, tadi hamba diginiin sama ipar hamba ya Allah. Hamba gak nyangka ya Allah gitu loh. Ya Allah, tadi hamba diperlakukan seperti ini. Tadi hamba diginiin, ngadu. Sekecil apapun ngadu. Nanti udah ngadu nih, plong nih hati kita nih. Ketika hati kita sudah plong, udah lapang, udah tenang, insya Allah yang memang udah Allah siapin pertolongan itu datang loh teman-teman. Kenapa pertolongan itu belum datang? Bisa jadi nih hati kita nih masih penuh. Masih penuh dengan rasa marah, rasa kecewa, masih penuh dengan keluhan-keluhan, penuh. Kosongin dari segala keburukan.
plongin, ngadu sama Allah, keluarin semua unek-unek kita, cerita, udah plong, udah tenang, udah adem, baca istighfar juga enak, baca salawat juga enak, baca Quran juga enak, dan Masya Allah kita akhirnya datang tuh pertolongan demi pertolongan. Ya, pertolongan itu udah Allah siapin. Kita minta apa juga, mau 1000 doa kita catat, Allah tuh udah nyiapin. Udah nyiapin yang kita minta. Cuma masalahnya mungkin kita belum pantas. Mungkin juga masih terkunci nih. Kita mau dikasih masih kekunci. Dikunci, dibukanya pakai apa? Pakai ikhlas. Ikhlas menerima keadaan, menerima kenyataan. Pakai pasrah, terserah Allah aja. Pokoknya aku mah maunya ikhtiar langit, terserah Allah aja. Allah mau ngasih apa, mau kapan ngabulinnya, terserah Allah. Ketika sudah dibuka kuncinya, insya Allah datang tuh pertolongan bertubi-tubi. Jadi kuncinya kita mesti ikhlas dan pasrah ya teman-teman ya. Tapi tetap untuk mendapatkan keikhlasan dan kepasrahan kita harus mulailah dengan benerin sholat, perbanyak bersolawat. Cobain deh teman-teman. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Masya Allah banget kan mbaknya tadi bilang. Dari bersolawat Masya Allah jadi semangat ibadah. Padahal udah ngelakuin amalan A, B, C, D dikerjain kok gak ada perubahan gitu loh. Padahal sebenarnya dia lagi menabung. Mbak siapa mbaknya itu lagi nabung loh teman-teman. Kita semua nih ya, kita baca amalan A, B, C, D. Ini Mbak Leni lagi nabung ya. Mbak Leni nyoba baca apa tadi amalan, baca Al-Fatihah 41 kali, baca nabung tuh jadi tabungan, baca apa lagi jadi tabungan, sampai akhirnya sudah waktunya, sudah tepat, sudah pantas dikasih. Ternyata Mbak Leni mau ada kecelakaan. Mau ada musibah yang luar biasa, jatuh dari ketinggian 5 meter, itu lumayan banget ya. Tapi Masya Allah, Allah selamatin, nggak kenapa-napa, cuman lecet-lecet doang. Teman-teman, ya. Jadi teman-teman jangan patah semangat dulu. Kalau misalnya belum dikabulin, oh berarti nih nanti kata Allah nanti dikasihnya nih. Allah lebih tahu yang terbaik. Emang mau ya utangnya lunas, kita minta utang lunas sama Allah, ya udah dilunasin. Kita minta apa aja semua dikasih sama Allah. Amalan-amalan contohnya Mbak Leni ya, amalan-amalannya langsung dikasih misalnya ya. Tapi pas jatuh nggak selamat, emang mau kayak gitu? Nauzubillah kan? Ya, kita nih doa mati-matian minta sama Allah utang lunas. Ya udah sama Allah langsung dilunasin. Tapi pas ada kecelakaan kita nggak selamat. Emang mau? Ya kata Allah ntar dulu, kamu mau celaka nih, kamu mau kena musibah nih. Ntar dulu ya doa lunas utangnya aku lunasin, sabar dulu. Yang penting ini dulu nih gitu loh. Jadi teruslah cari 1001 cara untuk tidak menyalahkan Allah. Carilah 1001 cara untuk kita tuh berpikir positif sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Karena apa? Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Cobain ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Leni dimudahkan segala urusannya, dilancarkan ya Mbak Leni rezekinya, barokah amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah, utang-utangnya pada lunas, amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.